Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan materi tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Saya Alvin Hafiz Rashid, absen 6 dari MIPA 2. Saya Muhammad Sadra Ilham, absen 24 dari MIPA 2. Jadi untuk penerapan dalam kehidupan dari perbandingan trigonometri terhadap segitiga siku-siku, jika ditinjau dari kemanfaatan penerapannya, maka trigonometri bisa dikatakan memiliki kaitan yang sangat erat dalam kehidupan kita, baik yang secara langsung maupun tidak langsung. Hanya kita saja yang kurang menyadarinya. Ilmu perbintangan dan konstruksi bangunan sangat dibantu oleh hadirnya trigonometri. Seiring perkembangan zaman, trigonometri terus dikembangkan, dipadukan dengan disiplin keilmuan lain guna memaslahatkan bersama. Awalnya, trigonometri memang hadir sebagai solusi atas pemecahan ukuran atas bangunan datar sederhana. Seiring berkembangnya zaman, trigonometri kerap digunakan dalam dunia ilmu terapan atau kehidupan sehari-hari, perkembangan ilmu lain, maupun perkembangan ilmu matematika itu sendiri. Contoh sederhana dalam kehidupan sehari-hari adalah trigonometri dapat digunakan untuk mengukur tinggi pohon tanpa harus memanjatnya, apalagi menebangnya. Mengukur tinggi pohon dapat dilakukan dengan mengukur bayangan yang dibentuk oleh sinar matahari, juga mengukur sudut yang dibentuk oleh titik pangkal pohon, titik ujung bayangan pohon, dan titik ujung pohon tersebut. Pada perbandingan trigonometri, segitiga siku-siku diterapkan dalam dunia teknik, terutama pada teknik sipil. Untuk penerapan teknik sipil, trigonometri sangat erat kaitannya dengan pekerjaan seorang surveyor, ahli ilmu ukur tanah. Ketika seorang insinyur membuat perencanaan pembangunan suatu proyek, seperti pembangunan jalan raya, jembatan, bendungan, gedung bertingkat, peran surveyor sangat diperlukan. Seorang surveyor harus mempersiapkan untuk input data mengenai permukaan bumi dan tanah. Setelah itu dapat diinput pada suatu sistem informasi yang diberi nama GIS atau Geographical Information System. Tidak jarang pengamatan untuk menghitung kemiringan jalan raya, rel kereta api, dan jembatan. Keahlian trigonometri dari seorang surveyor sangat mempermudah pekerjaannya, sehingga tak perlu terjun langsung ke medan-medan yang cukup sulit. Pengertian perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku adalah perbandingan ukuran suatu segitiga siku-siku apabila dari salah satu sudut pada segitiga. Perbandingan trigonometri yaitu sisi segitiga siku-siku diberi nama sisi miring, sisi depan, dan sisi samping. Sisi depan dan sisi samping dapat berubah tergantung sudut yang digunakan, sedangkan sisi miring selalu sama, yaitu sisi terpanjang dan letaknya selalu di depan sudut siku-siku. Jika sisi di depan sudut dinamakan depan, sisi di samping sudut dinamakan samping, dan sisi miring dinamakan miring, maka perbandingan sisi tersebut didefinisikan sebagai berikut. Untuk sin, yaitu perbandingan antara sisi depan per sisi miring, atau bisa disingkat sebagai sin demi. Untuk cos, yaitu perbandingan sisi samping per sisi miring, atau bisa disebut cos sami. Untuk tangan, yaitu perbandingan sisi depan per sisi samping, atau bisa disebut tan desa. Nah, untuk kosek yaitu adalah kebalikan dari sin, dan sekan kebalikan dari kos, dan kotan adalah kebalikan dari tan. Lalu beralih konsep teorema Pitagoras. Pada segitiga siku-siku berlaku teorema Pitagoras. Konsep dasar dalam menentukan identitas trigonometri adalah berdasarkan konsep teorema Pitagoras. Jadi rumusnya itu ada A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat, atau akar A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C. Lalu C kuadrat kurangi A kuadrat sama dengan B kuadrat, atau akar C kuadrat plus A kuadrat sama dengan B. Lalu C kuadrat min B kuadrat sama dengan A kuadrat, atau akar C kuadrat plus B kuadrat sama dengan A. Sudut istimewa dalam perbandingan trigonometri. Sudut istimewa ini adalah sudut tertentu yang nilai perbandingan dalam trigonometrinya dapat ditemukan tanpa dihitung manual atau menggunakan kalkulator. Sudut istimewa ini yakni sudut 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Nah, untuk
Lebih lengkapnya bisa dilihat pada tabel di sisi kiri. Untuk lebih jelasnya, coba perhatikan segitiga sama sisi yang dibelah menjadi dua sama besar pada gambar sebelah kanan. Misal kita memiliki perbandingan sisi terkecil AC adalah 1, maka untuk sisi terpanjang atau sisi miring AB bernilai 2 kali sisi AC. Nah, kenapa begitu? Hal ini karena AC merupakan setengah dari AD. Lalu berapakah nilai BC atau sisi tegaknya? Nah, untuk mencari nilai sisi BC, kita bisa menggunakan konsep teorema Pythagoras, yaitu BC kuadrat sama dengan AB kuadrat min AC kuadrat. Lalu masukkan nilai AB dan AC yang sudah diketahui. Nah, kemudian ketemu hasilnya, yaitu BC kuadrat sama dengan akar 3. Jadi ini contoh soal pertama. Seekor kelinci yang berada di lubang tanah tempat persembunyiannya melihat seekor elang yang sedang terbang dengan sudut 60 derajat. Jika jarak antara kelinci dan elang adalah 18 meter, maka tinggi elang dari atas tanah adalah titik-titik meter. Jika dilihat dari gambar, yang ditanya adalah panjang sisi depan sudut 60 derajat, sedangkan panjang sisi miring segitiga sudah diketahui. Dengan demikian, perbandingan trigonometri yang dapat digunakan adalah sinus. Jadi dari soal sudah diketahui bahwa besar sudut A itu sama dengan 60 derajat. Lalu jarak antara kelinci ke elang adalah 18 meter. Yang ditanya adalah tinggi dari elang ke tanah atau dari B ke C. Nah, di sini menggunakan sin karena yang diketahui adalah sudut A. Jadi bisa ditulis sin sama dengan sin X. Lalu X-nya ini dimasukkan 60 derajat. Jadi sin 60 derajat. Nah, lalu dituliskan sama dengan perbandingannya sesuai dari tadi yang sudut istimewa tadi. Sin 60 derajat itu sama dengan setengah akar 3. Lalu untuk perbandingannya, sin itu sama dengan depan per miring. Lalu dimasukkan sin sama dengan depan per 18 meter. Lalu karena sin di sini sudah diketahui, lalu langsung tulis dimasukkan jadi setengah akar 3 sama dengan depan per 18. Lalu 18 ini kita pindah ruas. Jadi setengah akar 3 dikali 18 sama dengan depan. Lalu dikalikan 18 sama dengan 9 akar 3 sama dengan depan. Jadi depannya itu, sisi depan itu tingginya adalah 9 akar 3. Lalu bisa disimpulkan bahwa tinggi elang ke tanah itu 9 akar 3. Beralih ke contoh soal nomor 2. Coba perhatikan gambar berikut. Diketahui seseorang yang berada di atas mercusuar dengan tinggi 45 akar 3 meter sedang mengamati sebuah objek di bawahnya dengan jarak antara objek dan mercusuar sejauh 135 meter. Sudut depresi yang terbentuk adalah, nah di sini coba perhatikan gambar yang ada di bawah kiri. Besar segitiga ABC sama dengan sudut A derajat karena saling berseberangan. Dengan menggunakan konsep tangen diperoleh tan A sama dengan 45 akar 3 dibagi 135 sama dengan 1 akar 3 per 3 sama dengan A sama dengan 30 derajat. Jadi sudut depresi yang terbentuk adalah tan 30 derajat. Jadi ini untuk penjelasannya. Karena yang ditanya adalah sudut depresi dari titik C atau puncak mercusuar. Nah, titik C ini kan berada di luar dari segitiga siku-siku.
Nah, di sini kita bisa menggunakan perbandingan. Jadi sudut depresi ini sama dengan sudut yang terbentuk di titik B karena mereka saling berseberangan jadi sama. Nah, di sini kita akan menggunakan sudut B sebagai untuk menjawab sudut depresi yang terbentuk di C. Nah, di sini itu sudah diketahui bahwa tinggi dari mercusuar adalah 45/3 atau bisa disebut sebagai sisi depan dari titik A. Nah, di sini adalah jarak antara mercusuar ke objek itu 135 meter, lalu bisa dianggap sebagai sisi samping. Nah, karena yang diketahui hanyalah sisi depan dan samping, maka di sini menggunakan tan. Lalu dimasukkan. Tan itu adalah depan per samping. Depan per samping. Nah, di sini kita tinggal masukin angka yang sudah diketahui. Jadi sama dengan depannya adalah 45/3, lalu sampingnya adalah 135. Ini karena bisa dibagi, karena bisa disederhanakan, jadi disederhanakan menjadi 1/3. Jadi sama dengan 1/3/3. Jika ini sama dengan tan. Lalu tan sesuai dengan sudut istimewa tadi 1/3/3 dari tan itu sama dengan tan 30. Jadi sudut depresi yang terbentuk di titik C ini adalah 30 derajat.